Saya mau Ya. sampaikan ini adalah saya mau tanya sedikit. Agama yang Bunda itu agama yang mengajarkan tentang apa? Apa? Agama Bunda itu agama yang mengajarkan tentang apa? Fenty agama apa, Dek? Agama Kristen. Kristen ya? Ya. Jadi, Makanya saya nanya agama aduh, Bunda itu siapa yang noise ini? mengajarkan tentang apa? Agama kami mengajarkan tentang apa? Tentang Ya. ketawitan, Bang. Menyembah Ya. hanya kepada satu Tuhan. Iya. Tapi kok yang di Sukabumi itu gereja kok dihancurkan itu tuh agama yang agama Bunda mengajarkan begitu ya? Oh, itu karena mereka meniru di dalam Bible Abang, Bang. Kok agama Bunda merusak tempat Iya, ibadah? ini saya bacakan ya, Bang ya. Iya, saya bacakan ini, Bang. Kok ibadah di Saya rumah kok bacakan. dirusak? Itu Iya, agama iya. Bunda mengajarkan Ini, begitu. Bang. Ini, Bang, Aduh. saya bacakan ini, Bang. Nih. Ya, Bang. Ini di dalam Matius 21, Bang. Ini nih. Itu yang saya tanyakan. Iya, sebentar, Bang. Maksudnya Sebentar, Bang. Di dalam Matius 21, lalu Yesus masuk ke bait Tuhan dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Tuhan, yang membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang. Nah, itu saudara muslim itu Tapi mungkin membaca yang di ini, Bang. Sukabuminya itu apa? Itu ajaran siapa Sukabumi tuh? Itu ajaran Dia siapa? mengikuti ajaran Yesus, Bang. Itu ajaran siapa tuh? Yesus. Ajaran Ya, itu- Yesus. Maksudnya itu yang siapa? Ajaran yang Yesus, Sukabumi Bang. tuh? Dia Kamu mengikuti dulu ajaran Yesus. memutakan Nah, agama. sekarang begini. Kamu Oke, kita kan buat banyak itu. ngomongnya Oke. kan orang. Sekarang Tahu. begini, Bang. Sekarang, Ngomongnya Pak. aja Itu nggak oke. jelas. Itu Iya. dengar. Oke, itu salah. Sekarang Jangan salah. bikin Sekarang salah lah. pertanyaan Kau saya. harus Sekarang mengaku pertanyaan itu. saya begini, Bang. Mengaku itu. Yesus yang memporak-porandakan dagangan orang, itu menurutmu baik atau tidak? Ah, itu karena di baik Allah kan dia di baik Allah. Di tidak mana di berjualan. bait Allah di situ, Bang? Tunjukkan sama Ya, saya itu di bait di Allah bait di mana? Allah. Saya Di nolak. sana dikatakan berjual beli Ya, di kalau jualan di halaman. bait Allah. Di Coba kamu halaman. di bait Allah kamu. Di halaman. Halaman. Kau tahu halaman? Itu ibadah di Halaman nggak? Allah. Itu harus dihancurkan, tidak boleh jualan di rumah Allah. Di mana di rumah, Bang? Tunjukkan sama saya datanya di rumah. Kalau ini- Saya kalau buka kamu- data di sini di halaman. Alah. Ini ada yang mengong ya. Mereka katanya di dalam bait. Sementara yang berjual beli di halaman. Halaman. Kalau Yesus ajarkan ajaran kasih, kenapa dia mesti mengamuk? Tapi Yesus mengajarkan ajaran kasih. Harus kasihi musuh. Kenapa dia mengamuk? Ini saya tunjukkan. Kau bilang katanya di dalam. Saya bingung ya. Kristen ini apa paham? Nih. Ya. Dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman. Nah, pertanyaan saya, ketika anak saya main di halaman, apakah berarti dia main di dalam rumah? Nah, jangan main di dalam rumah. Tapi kami di halaman, Mak. Iya, jangan main di dalam rumah. Kan pao. Masalahnya begini ya. Katanya Yesus ajarkan kasih. Setidaknya, Bo, beginilah ya. Ada tetangga saya, dia parkir mobilnya di depan halaman rumah saya. Apakah saya langsung hancurkan mobilnya? Enggak. Palingan saya bilang, Bu, iya Bu Nora. Itu Bu, mobilnya bisa tolong dipindahkan Bu. Soalnya saya mau nyapu halaman Bu. Oh, iya, maaf ya Bu Nora gitu. Ini enggak. Datang dia langsung mengamuk. Barbar. Bubak. Allah. Kayak teringat aku yang pedagang kaki lima itu loh. Kira-kira siapa yang mengamuk tuh pedagang kaki lima? Itu pun kalau Satpol PP, kalau sudah terjadi pembongkaran pedagang kaki lima, pasti akan diberi peringatan dulu. Peringatan pertama, peringatan kedua, kalau tidak diindahkan, barulah dibongkar dagangannya. Ini enggak. Tiba-tiba langsung datang dia membongkar. Allahu Akbar.
Jangan kau bawa ke situ. Ini lagi nih ya. Ini lagi. Ini nih. Ciri-ciri ajaran kasih. Ajaran Yesus kan gini. Tuh tengok tuh ajaran kasih. Ya kan? Ajaran kasih nih. Kasih. Tuh kasih tuh. Ajaran kasih. Ya Masa. Halo Masa. Blokir aja. Oke, kita blokir. Oh, dia orang Nias, marganya Mendrova. Orang Nias marganya Mendrova. Cari kalian ya. Nias marganya Mendrova sebenarnya. Oke. Cut, hilang. Hilang kan? Kayak gitulah ajaran kasih ya. Udah paham kalian kan ajaran kasih? Seperti itulah. Ya 12 Halo 12 Halo Bang. Bang. Ini. 12 Hai, Pak. Moderator ini kemana moderator semua ini? Moderator! Woi, pecat dah kalian jadi moderator dah, Bo. Ya Slaber, Yongi. Halo Yongi. Nora Ritona, Bang Faruk yang hari-hari live tentang kebencian terus, Nora. Tapi Open nggak cam lah, apa-apa lah, bro. Nora. Nah, saya di kamar ini gelap, Nora, on cam. Nggak ada. Emang kenapa lampumu? Nggak sanggup kau bayar listrikmu? Bukan nggak sanggup, saya belum open nyalakan cam aja lah kau. lampu kamar. Ya, nyalakan lah. Aku kayak di gua Hira ini, nanti keluar dari gelap jadi nabi, kayak Nabi Muhammad, keluar dari gua jadi nabi. Loh, Ya kan? terus kalau ada Tuhan yang dimasukkan ke dalam goa, itu gimana? Manusia dimasukkan ke dalam goa, tiba-tiba keluar jadi Tuhan, gitu. Oh, enggak lah, itu kan dia kan itu mati di kuburan Yahudi ya gitu, gua pakai batu. Loh, oke. Jadi ini Iya. sekarang bagaimana kalau kau rasa ini? Sebentar ya. Ini ya. Apa yang kamu apa lagi? Apa data hoax di mana lagi yang Iya, kau mau bukan cari? data hoax. Kok berarti apa? Bible kau hoax ya? Apa? Aku mau nanya, aku ini dalam kegelapan, ntar lagi keluar dari gelap, jadi aku mau ketemu Jibril, ntar lagi keluar dari gelap, jadi Ini Jadi saya tadi. baca ya. Berarti kamu menolak ini ya. Kamu menolak ini ya. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Pertanyaan saya, Elia ini siapa? Elia. Ya, Elia itu siapa? Ya Elia ya nabi zaman dahulu. Oh, berarti ada nabi masuk ke dalam goa, dia tidur bermalaman di situ, terima firman jadi nabi gitu ya? Oh, itu Elia. Ya kurang lebih Muhammad lah, keluar dari gelap jadi ini, jadi nabi. Gitu loh. Cuma bedanya Elia itu Wajar. cuma beda Elia. Ini pertanyaan Elia saya itu nggak begini. buta huruf. Manusia. Elia nggak buta huruf. Oh, nggak apa-apa. Kalau nabimu buta huruf. Ah, But- oke, sekarang huruf saya tuh tanya. bacanya gimana? Baca Iya. firman.
Nggak apa-apa. Nora, Ya kalau nggak kamu apa-apa. tahu huruf, nggak tahu huruf, Sekarang, kayak gunung, sekarang saya kayak tanya, Himalaya. Iya, Kayak gunung, sebentar kayak- dulu. Kenapa atau huruf, kau? huruf O Kepanasan kayak kau. Danau Toba. Nah, atau huruf O kayak Danau Toba, gimana? Kau diam dulu, ya. Ini kalau baginda Rasulullah Nabi Muhammad dia buta huruf itu masih wajar manusia. Ini ada Tuhan loh. Ini Tuhan ini ya. Saya bacakan ya. Nah, buta huruf. Kalau di mute Ya, saya turun saya nih. Kalau di mute bacakan saya ya. turun nih. Kalau di mute saya turun. Loh, turunlah kau. Nah, Yesus keesokan Kalau di mute harinya saya turun. Kalau di mute saya sesudah turun. Kalau di Yesus mute, dan kedua suara belas saya muridnya turun. meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Nah, Ia kau coba aja sendiri, kau mute untuk suara melihat saya. kalau ia mendapat apa-apa pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Pertanyaan saya, kok ada sih? Ada sih Tuhan? Tidak tahu pohon ara? Berbuahnya kapan? Kalau Nabi Muhammad dikatakan buta huruf, itu wajar. Emangnya nenek moyang kita dahulu pandai membaca? Waktu dijajah oleh Belanda mereka diperbolehkan itu sekolah. Mereka tahu ABCD. Enggak kan? Kalau mereka tidak tahu membaca menulis, itu wajar manusia. Lah ini ada Tuhan ketika merasa lapar, dia datangi pohon ara, tetapi dia tidak tahu bro. Oh ternyata pohon ara ini belum waktunya musim berbuah. Terus dikutuk. Kenapa baginda Rasulullah dikatakan adalah buta huruf? Tapi bukankah kalian menuduh bahwa Al-Quran itu mencontek Bible kalian? Bagaimana mungkin bisa orang yang buta huruf menjelaskan peristiwa-peristiwa terjadi mulai penciptaan langit dan bumi, mulai pencipta manusia pertama, bagaimana ketika bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan yang dituntun oleh Nabi Musa, bagaimana cerita tentang Nabi Nuh dengan kaum yang diberikan banjir bah, terus bagaimana kaumnya Nabi Lut yang dimusnahkan. Dari mana yang katanya kalian adalah buta huruf bisa mengetahui itu? Terus kalian mengatakan bukankah katanya Al-Quran itu mencontek dari Bible kalian? Tapi giliran kalian menuduh tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Terus kamu lihat anak yang berumur 3 tahun saja sudah bisa membaca Al-Fatihah. Apakah dia bisa membaca dengan menulis? Tidak. Anak umur 3 tahun, anak saya berumur 5 tahun, dia mendengarkan saja abang-abangnya ketika sholat membacakan Al-Fatihah, dia bisa melantunkan Al-Fatihah. Aduh, yang ini saya sudah mute kan, di apa lagi? Tolong yang baru masuk di mute dulu. Siapa sih? Kan dia tidak, aduh. Kuasa dulu dinaikkan ya. Anak kecil saja yang berumur 3 tahun bisa melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Bukti tanda apa? Tidak perlu pun pandai membaca dan menulis, tapi ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran itu, dia bisa menangkap. Lah, anak kau suruh bacakan Yeskel 23. Yang ada apa? Yang ada kau yang birahi. Kau tongkekkanlah anak kau itu. Ada kayak gitu. Ya, lucu kau. Menuduh Nabi kami buta huruf, tapi lucu pula juga kau. Menuduh bahwa Al-Quran itu mencontek Alkitab. Karena Al-Quran itu datang pada abad 7. Kalau kami abad 1, gigi kiper kau. Itu loh, ya. Yang pinter lah. Jangan otak babi dibawa ke sini. Karena kami nggak perlu babi. Walaupun kami tahu, kamu pemakan babi ini memang kayak babi. Gitu loh, ya. Tapi enggak lah, kalian bukan babi, kalian asu. Asunya kalian. Asu. Kenapa saya katakan asu? Ya, karena dikatakan di sini bahwa kalian adalah asu. Nih. Saya tidak mau menghujat kalian di sini, tapi kalian membuat diri kalian Nora, jadinya kalau- ujungnya terhujat. Nora, kalau Nih, buka nih. koma, halo Nora, kalau buka komal itu yang baik-baik, jangan yang jahat-jahat terus. Nih ya.
Saya mengatakan saya tidak mau menghina kalian, tapi Tuhan kalian yang mengatakan ini. Ya. Nora kalau buka komal itu selalu Apa nih menghina katanya? aja kerjanya. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada siapa? Kepada anjing. Jadi, kalian anjing-anjing ini jangan kepanasan ketika dibacakan Bible kalian. Ya? Dengarkan asu, jangan kalian kepanasan. Saya datang Kamu yang menerangkan dengan asu baik. itu, jangan bicara begitu dong. Walaupun asu-asu Kamu- ini tidak paham, tidak Kamu masalah. kamu itu selalu Dengarkan saya, mengeluarkan asu. kata-kata yang kurang Asu. bagus. Asu, dengarkan saya asu. Loh, Kamu yang kalau asu, begitu, Nora. sekarang kutanya sama kau. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Pertanyaan saya, yang ngomong ini siapa? Yang ngomong ini siapa, Bang? Bang Tadu. Yang mengomongkan melemparkannya kepada anjing itu siapa? Itu siapa? Saya. Saya. Oke, saya jawab ya. Di dalam Matius 15 nomor 26. Tetapi Yesus menjawab. Itu ada maknanya semua, Nora. Itu ada maknanya Saya tidak semua. tanya Itu makna. baca semua. Saya tidak tanya makna. Itu ada maknanya. Begini loh. Nah, maknanya itu adalah apa? Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak. Jangan dimut terus. Siapa anak-anak itu? Jangan bicara Anak-anak terus. itu adalah Kamu bicara aku terus juga diutus tidak ada dalilnya. hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Yesus diutus hanya untuk Bani Israel. Tetapi di luar dari Dia bangsa sudah Israel dia mau terus dikatakan, teman-teman. Dia mau terus dikatakan bicara apa? saya ini. Anjing. Ya beginilah, kalau anjing disuruh diam tidak akan mau bisa diam. Diam kau anjing, nggak mau diam. Anjing, nah, nggak mau diam. Tengoklah kan. Kamu yang berbicara anjing, terus. Nora. Diam anjing. Nah, kan tengoklah. Kamu yang anjing. Berbicara. Jangan di mute, jangan di mute, jangan di mute, jangan di mute. Kamu yang anjing, Nora. Diam anjing. Tengoklah. Nggak mau diam kan? Jangan di mute, jangan di mute, jangan di mute, jangan di mute. Jangan di mute, jangan. Buka Diam komal kok. anjing. Buka komal Diam, kok anjing. kayak apa aja. Diam anjing. Orang kalau buka komal itu bicaranya Tengoklah. berdalil, nggak usah marah-marah, nggak usah kayak cacing kepanasan, nggak usah kayak iblis Diam, anjing. ngomongnya. Anjing, anjing, turun, turun anjing, turun anjing. Kamu nggak usah kamu yang turun. Anjing turun, anjing turun, nggak mau turun anjing. Nah inilah anjing yang tidak nurut. Iya, kamu yang tidak anjing, nurut. kamu anjing betina. Anjing turun, anjing turun, anjing turun, nggak mau turun anjing. Udahlah, saya tidak mau berdebat dengan kamu. Kamu Nah, nggak ada, turun kamu ke nggak ada. anjing. Katanya, Turun ke anjing. katanya kuasai Turun Bible, anjing. tapi ternyata otaknya Anjing. otak apa? Anjing turun kau, turun kau anjing, anjing turun, turun, asu turun. Kata Kamu asu. Iya, asu turun. Kan Kamu ada asu, malu. kamu asu ya. Kamu asu Anjing betina. Kamu asu Anjing betina, turun. kamu asu. Anjing turun. Anjing. Kan turun. Anjing tuh di bawah, menggonggong aja kok di bawah ya. Ya, saya tidak perlu apa sama kau. Kau mau kami kalau ada yang menghujat nabi saya, muncung saya harus diam. Oh, bujakmu lah. Bojak. Anjing jangan panas ya. Kalau udah dikasih kau sama bangke dengan tai, udah makan aja, jangan kau kepanasan di sini. Gitu loh. Disuruh anjing turun, tak mau turun dia. Ini kurang ajar anjing nih. Nanti kita kasih tahu sama apanya. Ya, Norman. Dia bilang katanya mulut saya tidak baik. Lah saya bacakan Biblenya. Yang ngomong dia, yang membilangkan di luar Bani Israel itu anjing, ya kan Tuhan dia. Berarti Tuhan dia ngomongnya nggak baik gitu ya. Norman, ini datang biar pula dia. Ya kan, betul nggak? Bukan saya yang mengatakan mereka anjing, tetapi Yesus. Saya hanya membacakan, bro. Itu Bible kamu, bukan Bible saya. Baca dulu dari atas. Apa mau dibaca dari atas? Dari atasnya aja perikopnya sudah dikatakan. Perempuan Kanaan. Apa lagi mau dibaca? Mawar. Saya di bawah aja Mbak, saya Islam. Oke.
Ada. Ini kenapa lebih banyak yang Islam yang minta naik ini? Yang Islam ditahan dulu ya. Jangan naik yang Islam. Saya tidak naikkan yang Islam. Kita di sini diskusi. Nabimu gigolo. Ayo kita bahas tentang gigolo yuk. Saya suka. Gerhana Sion. Ayo kita bahas tentang gigolo. Ya, Trisia. Halo Ya, Trisia. ini Agama apa bang? nggak malu itu besar suaranya kayak gitu. Dengar itu Saya tanya aja, agama apa? mending kau lah. Aku Agama warga apa, Ritonang Bang? aku. Warga Ritonang ini. Jadi masalahnya apa dengan Ari Tonang? Emang Ari Tonang masuk surga? Iya, nengok merkamu itu kalau apa tutup merkamu. Pokoknya norak Kenapa? aja gitu. Apa hak kau? Apa hak kau Norak menyuruh aja saya tutup gitu. marga? Apa sih hebatnya Ari Tonang? Yesus kenal ya sama Ari Tonang? Saya tanya dulu lah sama kau itu. Yesus kenal sama Ari Itu aja Tonang kamu sehingga tuh. Ari Tonang ini enggak, apakah Ari Tonang ini adalah sepupunya Yesus? Ari Kayak Tonang gitu ini rupanya sepupu diajarkan Yesus, adik angkat Yesus, Iya, kayak gitu keponakan diajarkan Yesus. awal. Saya tanya, Ari Tonang ini sepupu Yesus atau apa? Nah, kan? Loh, kau bilang tutup marga saya Ari Tonang. Pertanyaan saya penasaran ya. Ari Tonang ini kenal nggak sama Yesus? Ada nggak dulu opung nahinan pun nahinan? Ini kenal sama Yesus nggak? Tahu nggak muka Yesus bagaimana gitu loh? Atau sepupu atau udah pernah berjabat tangan di abad 1? Ada nggak Ari Tonang di abad 1? Ada nggak Ari Tonang di Yahudi sana? Pernah nggak yang marga Ari Tonang satu saja berangkat ke Yahudi sana? Ke Bethlehem, ke Nazaret sana? Pernah nggak? Nampak kali pengalamanmu sejengkal. Loh, saya tanya, jangan-jangan hanya karena ada salib kasih nauli, kau di sini penggarong mengapakan Ari Tonang, seolah-olah Ari Tonang milik Yesus. Bukan gitu masalah loh. itu, bukan masalah Jadi itu. masalahnya apa? Udahlah jangan bawa suku. Ngocehmu berlebihan itu aku. Kenapa berlebihan? Dari tadi kalau ada saudara muslim yang menghujat, bagaimana yang mengatakan, oh iya Allah kamu sebagai saksi perkawinan Muhammad dengan apa? Yang suka seks. Terus menurut kau bagus itu, saya diam aja gitu. Kan bukan semua kayak gitu. Bukan semua Loh, orang yang kayak gitu. tadi kawan diskusi saya seperti itu. Jadi menurut saya kalau seperti ini jangan kalian marah. Saya hanya membacakan Bible kalian bahwa Yesus mengatakan kalian anjing. Selesai kan? Mau dibaca itu pun mulai dari awal sampai akhir. Karena kami udah diajarkan kasih. Kami tetap kayak gitu. Kasih apa? Kasih apa yang tadi naik aja menghujat? Lucu, Itu kau baru sebagian kan hadir di sini. Itu kan Ya sebagian udah, yang sama apa? orang itu aja saya marah. Kenapa kau pula yang sibuk? Yang emosi dengan Kau suara sangkut-sangkut. itu terus. Kau sangkut-sangkutkan, tolonglah ya. Kalau kau pun marga Ari Tonang, saya Ari Tonang, siapapun Ari Tonang, ya. Kalau selagi kalian tidak menghujat Nabi saya tidak akan pernah mau mengganggu kalian. Tapi jangan hubungkan dengan marga lah, buat malu aja kau. Kayak Ari Tonang aja yang Kristen. Banyak juga Ari Tonang yang Islam kok. Heran saya. Iya banyak. Ya udah diam aja dari situ. Eh, Lucu kau. bukan masalah lucunya, itu istilahnya kayak mana? Kayak pengalamannya Kau tengok. sejengkal. Diam, gak usah pengalaman lah bang. Ya, kalau kau mengatakan tidak semuanya, ya tunjukkan dulu di mana komal-komal Kristen yang di situ tidak menghujat Nabi saya. Kau tunjukkanlah dulu komal Kristen yang tidak menghujat Nabi saya. Oke, yang mengkomal-komal, yang apologet-apologetnya, taruhlah dulu. Kalau memang di situ mengajarkan yang bagus-bagus, kalau memang orang itu kayak gitu, ya jangan ikut kita. Berarti sama Ya udah juga bilang kau sama dia. Berarti bilanglah sama saudara kalian itu. Lucu loh kalian bang. Kau tadi mengatakan itulah berarti ajaran kalian ya. Kalian katanya kasihilah musuhmu, cintailah musuhmu. Jikalau ada yang menganiaya kalian, berdoalah kepada Tuhan. Lucu, tetapi tidak muncul kalian menghujat saja Nabi saya. Kutanya dulu Katanya Dito kalian dulu. ajaran kasih. Enggak. Kami bang, dengar bang, Hmm. dengar. Kami tidak diajarkan seperti itu bang. Ditampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Gak ada bang. Ketika Nabi kami dihujat bang, jangan membangkitkan kemarahan umat muslim bang. Itu saja bang. Kami tidak seperti kalian. Tuhan kalian dikatakan di dalam Bible kalian terkutuk. Bagi kami tidak ada yang terkutuk seorang nabi. Makanya Bila- di dalam Al-Quran
Diam dulu kau. Iya, Di iya. dalam Al-Quran dikatakan apa? Nabi Isa kenapa tidak disalibkan? Karena simbol salib menurut orang Yahudi adalah simbol kutuk. Tidak mungkin Nabi yang begitu mulia, dilahirkan seorang perawan suci, tiba-tiba harus dikutuk. Kalian yang menghinakan Tuhan kalian, terus kalian mengatakan kalau kami menghujat Tuhan kalian. Lucu. Udah. Apa kau mau bela diri di sini? Sekarang ku tanya sama kau. Di dalam Galatia 3:13 terkutuk gak Tuhan kamu? Enggak usah baca di ayat di toko. Bukti di lapangan ya kau tengok. Bukti di lapangan kentutmu. Jangan sama saya. Saya tidak apa. Saya bukan orang yang bisa kalian bawa-bawa apa. Itu yang tadi mengatakan bahwa Nabi Muhammad gigolo ya. Saya bacakan ini sama kau ya. Kau dengarkan baik-baik. Siapa yang gigolo di sini? Nih. Bilangan 31. Apa dikatakan sini? Bilangan 31 nomor 17. Saya baca terus. Maka sekarang bunuhlah semua laki-laki di antara anak-anak mereka, dan juga semua perempuan yang pernah bersetubuh dengan laki-laki haruslah kamu bunuh. Tetapi semua orang muda di antara perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki haruslah kamu biarkan hidup bagimu. Pertanyaan saya, bagaimana cara mereka tahu perempuan-perempuan itu belum pernah bersetubuh alias perawan biar tidak dibunuh? Oh, dicobai dulu Nora. Atau diperiksa dulu. Ngangkang kau, ku tengok. Oh, masih sempit. Ah, nggak percaya. Birahi ya kan? Masukkan. Ngeri ya kan? Nah, ini lagi. Untuk mengetes, di sini dikatakan, tetapi semua orang muda di antara perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki, haruslah kamu biarkan mereka hidup. Dites lah ya, oke? Saya bacakan lagi ini. Terus, ini katanya. Kemudian Musa dan Imam Eleazar melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Adapun rampasan, yakni yang masih tinggal dari apa yang telah dijarah laskar itu berjumlah 675.000 ekor kambing domba, dan 72.000 ekor lembu, dan 61.000 ekor keledai. Selanjutnya, orang-orang, yaitu perempuan-perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki, seluruhnya 32.000. Nih, aku jangan dikatakan oh Nora menghujat. Ayo rekam, lapor. Selanjutnya apa dikatakan? Selanjutnya orang-orang, yaitu perempuan-perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki, seluruhnya 32.000 orang. Ini untuk apa? Nah, ya, ini untuk apa? Nih, saya bacakan ya. Nih, ini baru yang namanya data ya. Nah, ini untuk siapa? Nih, keledai 30.500 ekor. Jadi apa? Upetinya bagi Tuhan. Upeti bagi Tuhan. Dan orang-orang yang 16.000 orang perempuan itu jadi upetinya bagi Tuhan. Upeti bagi Tuhan. Yang gigolo siapa? Yang gigolo siapa? Yang gigolo siapa? Yang gigolo siapa?
perempuan yang belum pernah bersetubuh. Setengahnya diberikan kepada tentara yang keluar berperang. Setengahnya harus diserahkan upeti khusus bagi Tuhan. 16.000 bro. Bagaimana cara mengetahui perempuan-perempuan itu masih perawan? Bagaimana caranya? Kalau laki-laki kawin sama perempuan, ya kan, menikah, setelah itu malam pertama, ya kan, laki-laki tahu, oh ternyata yang saya nikahi ini masih perawan, oh ternyata sudah tidak perawan, kan berarti dites dulu lah ya kan. Aduh. Kok di mana itu? Aduh, noise-nya. Halo, Pro. Dari sini saya punya penekanan pertama adalah kita akan Halo, Pro. ya, karena budaya itu adalah budaya profesional di sana sebagai profesi akademisi. Jadi ada buku Bapak Ibu yang sudah lupa. Aduh. Halo Abi, Fatan. Gimana anak kakek? Ini kakek. Aduh. Pecinta. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Ya, ada yang mau disampaikan, Bang. Salam dari saudara seiman dari Jawa, Bunda. Ya, sama-sama. Tetap Ya. semangat. Amin. Semoga Bunda selalu diberikan ridho dari Allah di urusannya dan tetap semangat, jangan pantang menyerah. Amin. Ya, Semoga kelak bisa berjumpa di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Terus amin, amin. maju terus pokoknya. Siap. Kita beri Oke, Bang. ya. Mungkin cukup Oke, Bang. Bunda di sini di Jawa sudah mau maghrib Bunda. Oke. Ya. Siap. Assalamualaikum J. Waalaikumsalam. Ya, Albi Fatan. Aduh. Ya, Uci 123. 123. Moderator ada nggak sih di bawah? Bunda saya sudah tobat. Aduh, ya Allah, ya Rabbi. Bang, pesek bang. Wis. Basri. Ayo, Momot, naikkan lagi lah orang Momot. Capek aku, Mot. Momotnya kemana lah ini? Halo, yang naik, tolong monitor. Ada yang Kristen. Aku tanya doang, gimana? Jawab. Ya cepetan. Basri, Ejas, Afia. Kenapa nggak ada yang apa monitor ini? Ini ya. Baca Amsal Bun. Assalamualaikum. Chan,
Ya, Assalamualaikum waalaikumsalam. Bunda. Waalaikumsalam. Silakan Bang. Ada yang mau disampaikan? Mau nanya Bunda, dari tadi saya Ya, dengar Bunda silakan. ketawa terus. Ya. Itu Bunda yang Bunda tadi jelaskan itu ambil dari kitab atau dari buku porno Bunda? Jangan kita bilang gitu Bang. Itu dari Bible mereka sendiri. Oh gitu ya. Mm-mm. Ngeri kali Bunda. Itulah makanya saya bilang kenapa mereka selalu mengatakan Islam itu ajaran selangkangan. Tapi mereka tidak lihat kata-kata di dalam Bible mereka itu menjurus ke semua ke negatif, porno. Tapi mereka selalu bilang itu adalah perumpamaan, kiasan. Bagaimana mungkin perumpamaan Tuhan berfirman kepada makhluknya yang sudah tahu kitab suci itu akan dibaca oleh segala usia, harus ada kata-kata yang seperti itu pornonya. Makanya Al-Quran dibaca sama, iya Al-Quran dibaca anak kecil saja tidak masalah. Anak kecil saja menghafal tidak masalah. Walaupun kita akan paparkan pun dia punya bahasa Indonesianya, terjemahannya tidak masalah. Nah, ini udah terjemahan bahasa Indonesia ketika dibacakan contoh Yeskel 23. Di sana mereka bersundal pada masa mudanya, di sana susunya dijama-jama, dada keperawanannya dipegang-pegang, buat zakarnya, zakar, ya auratnya seperti aurat keledai, zakarnya seperti zakar kuda, apa seperti kayak gitu. Saya begitu coba kita bayangkan ya Bang ya, ketika anak kita membacakan misalnya doa makan saja. Betul. Apa tuh namanya? Barik lana. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ketika diketahui artinya, tahu. Nah, tapi kita membayangkan coba anak kita menghafal. Tuhan berfirman, ada dua orang anak perempuan dilahirkan oleh satu ibu. Mereka bersundal pada masa mudanya. Mereka bersundal di Mesir. Di sana susunya bagaimana penghafalan seorang anak yang berumur 5 tahun, walaupun mungkin konteksnya dia tidak tahu apa artinya itu, tetapi ketika dia menjabarkan di depan umum, apakah orang itu tidak kaget? Gila menurut saya Bunda. Nah itu. Makanya itu dipertanyakan. Firman Tuhan apa firman apa ini? Yang saya benarkan sama Bunda, itu saya bilang, anak saya saja umur 3 tahun sampai sekarang masuk SD, duluan dia hafal Al-Quran daripada membaca. Nah, itu makanya kalau dituduhkan kepada baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, kita tidak ada yang marah. Seorang ummi yang buta huruf dan tidak bisa membaca dan menulis. Karena apa? Karena penuduhan kepada baginda Rasulullah bahwa Al-Quran itu menjiplak Bible, Alkitab, itu terbantahkan. Bagaimana mungkin orang yang buta huruf bisa menjiplak? Bagaimana mungkin orang yang buta huruf, katanya, itu bisa mengetahui bagaimana penciptaan Nabi Adam pertama, langit dan bumi, semua yang terjadi sebelum Nabi Muhammad diutus sebagai Rasul. Ya berarti kan ada pewahyuan. Allah bercerita, mengkisahkan. Itulah dari semua apologet yang saya sering tengok di TikTok, mulai dari Bang Cuma, Bang Faruk, termasuk Bunda Nora, sama siapa lagi namanya juga ini, dari Bang Tasik itu, Tasik, Ustaz PI, alhamdulillah semua sehat semua Bunda. Mudah-mudahan apologet Islam makin berkembang. Amin. Saya Makasih keluarga mendoakan mudah-mudahan semua apologet yang ada di TikTok ini bisa makin banyak dan bisa menyuarakan Islam. Amin. Paling Bunda. utama kita mencegah pemurtatan. Ya, dan saya waktu nonton siapa kemarin, kalau nggak salah Bunda ada di situ juga kemarin ya, yang sama siapa ya, yang masuk Islam tuh Freddy ya kalau nggak salah ya. Iya. Nah kayaknya Bunda dari situ juga kan. Nah mudah-mudahan banyak Freddy yang menyusul lagi Bunda. Amin. Oke Bunda, saya ini aja Bunda, saya nengok aja di bawah Bunda. Mudah-mudahan ada yang pasien-pasien Bunda lagi mau naik ini, domba-domba atau anjing-anjing Bunda yang mau naik, mudah-mudahan bisa diinikan. Oke. Oke Bunda, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan. Volunteer perempuan, tolong penuhkan si depan, sofa depan. Volunteer perempuan. Hah? Di sini aja yang dekat. Zakir naik. Barisannya dirasakan dulu. Dokter Zakir naik ke Bandung. Oh, berarti nggak jadi ke Malang. Hah? Nggak jadi ke Malang. Ntar pakai headset dulu.
Baru mulai kan?